Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azza Fadilah dari Stekom Kendal. Saya dari kelas SKA 17D1 atau bisa disebut dengan komputerisasi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan permasalahan keamanan sistem informasi. Sebelum kita masuk ke contoh, kita harus tahu dulu ya ancaman terhadap sistem informasi tersebut. Nah, ancamannya itu ada dua, ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif itu mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Kemudian yang ancaman pasif itu mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Nah, ini contoh yang pertama. Terjadinya perubahan dalam website KPU. Nah, ini bisa dilihat ya. Maksudnya itu gimana ya? Dengan berubahnya nama misal partai yang ada di dalam website tersebut, maka bukan tidak mungkin angka-angka jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman dan bisa diubah. Jadi itu mereka mengubah isi website itu sesuka hatinya. Nah, modus dari kejahatan ini itu mengubah tampilan dan informasi yang di dalamnya. Kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja mengubah tampilan dan informasi dari website. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis hacking dan cracking, data forgery, dan bisa juga cyberteroris. Sasaran dari kasus kejahatan ini ada dua, yaitu menyerang hak milik atau agen properti dan menyerang pemerintah atau agen government. Kemudian beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini. Yang pertama itu penggunaan firewall. Bisa dilihat di gambar ya. Tujuan dari firewall ini menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati pagar Internet Protokol atau IP yang melewatinya. Nah, firewall ini bisa dilihat di gambar. Ini sebagai tembok antara internet dan internalnya. Jadi, informasi yang didapatkan itu harus melewati firewall ini. Kemudian yang kedua, penggunaan SSL atau Secure Socket Layer. Ini akan berfungsi untuk menyandikan data. Nah, bisa dilihat. Jadi, misal kita mau web kita disandi, kita bisa menggunakan SSL atau Secure Socket Layer. Kemudian yang ketiga itu menutup servis yang tidak digunakan. Kemudian yang keempat, adanya sistem memantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau adanya serangan. Kemudian yang 5, melakukan backup secara rutin. Jadi setelah kita membuat data atau apapun di laptop, kita harus punya backupan. Jadi kalau hilang, kita bisa carinya karena sudah punya backup. Mungkin yang terakhir itu adanya pemantau integritas sistem. Misalnya pada sistem Unix adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Nah, untuk contoh yang kedua itu denial of service DOS dan distribute DDoS attack. Nah, attack ini merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target server. Nah, ini target servernya ya.
Jadi banyak yang menyerang kepada target server ini, sehingga target server ini tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, atau pemalsuan data, namun hilangnya layanan ini tidak dapat memberikan servis sehingga akan merugikan finansial. Ini ya penjelasannya. Nah, termasuk ke dalam kejahatan sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat suatu layanan tidak berfungsi yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Kejahatan kasus ini dapat termasuk hacking, tracking. Sasaran dari kasus kejahatan ini itu menyerang hak milik. Kemudian bagaimana status dari DOS attack ini? Ini ya. Nah, bayangkan bila seseorang dapat membuat ATM bank menjadi tidak berfungsi. Akibatnya nasabah bank kan tidak dapat melakukan transaksi serta nasabah itu mengalami kerugian finansial. Nah, DOS attack ini ditujukan kepada server atau komputernya dan juga dapat ditargetkan kepada jaringan atau menghabiskan bandwidth. Nah, toolnya itu untuk melakukan hal ini banyak tersebar di internet. DOS attack meningkatkan serangan ini dengan melakukannya dari beberapa puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan komputer secara serentak. Efek yang dihasilkan lebih dahsyat dari DOS attack aja. Kemudian beberapa cara untuk menanggulangi kasus ini dengan internet firewall. Nah, itu untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Firewall ini dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Kemudian yang kedua, menutup servis yang tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seorang yang tidak diundang atau adanya serangan. Kemudian yang keempat, melakukan backup secara rutin. Kemudian yang kelima, adanya pemantau integritas sistem. Kemudian yang keenam, itu perlu adanya cyberlaw. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus, mengingat karakter dari cybercrime itu berbeda dari kejahatan konvensional. Kemudian yang terakhir itu perlunya dukungan lembaga khusus. Jadi kenapa perlu? Karena bisa memberikan informasi tentang cybercrime itu tersebut ya, untuk melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Jadi ini caranya itu hampir sama dengan contoh yang pertama itu. Nah, kemudian ini penipuan lewat email. Ini contoh yang ketiga ya. Nah, modus operandinya seorang yang berasal dari luar negeri, kebanyakan dari Afrika. Jadi yang banyak melakukan penipuan lewat email itu kebanyakan orang Afrika, meminta bantuan menerima transferan sejumlah dana dari proyek yang telah dikerjakan atau alasan lain ke rekening calon korban. Jadi banyak ya. Kejahatan ini memiliki modus penipuan. Kejahatan ini memiliki motif cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si pengirim dengan sengaja mengirim email dengan maksud meminta transferan dana dengan alasan yang tidak benar. Kasus ini dapat termasuk jenis illegal contents-nya. Sasaran dari kasus kejahatan ini yaitu menyerang individu. Jadi biasanya itu banyak yang masuk SMS untuk mentransfer beberapa uang sekian. Nah, itu modus kejahatan.
Nah, biasanya itu ada iming-imingnya, uang yang bernilai miliaran rupiah. Bahkan itu 30% akan menjadi milik korban. Itu cuma iming-imingnya. Hanya saja kemudian diketahui dari beberapa laporan, mereka terlebih dahulu harus mengirim sekitar 0,1% dari dana yang akan menjadi milik si korban kepada penipu tersebut. Tetapi ujungnya itu setelah korban mengirim, uang yang dijanjikan itu tidak diterima oleh si korban ini. Para korban pun takut melapor karena kasus ini terkait dengan pihak luar. Nah, jadi mereka itu takut mungkin saja malah dituduh yang enggak kan, atau pencucian uang internasional atau bagaimana gitu ya. Kemudian beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan ini, yang pertama itu perlu adanya cyber law. Sebenarnya itu caranya hampir sama, cuma tergantung kitanya yang bisa mengakses beberapa cara mencegahnya gitu kan. Nah, cybercrime ini kan belum sebelumnya terakomodasi karena belum adanya peraturan undang-undang. Kemudian yang kedua itu caranya perlunya dukungan lembaga khusus demi memberikan informasi tentang cybercrime. Seperti tadi kita bisa dibimbing untuk bersosialisasi secara intensif kepada masyarakat serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangannya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang masalah cybercrime, sehingga masyarakat itu tidak mudah terpengaruh dengan dalam email yang pengirim kurang jelas atau isinya meminta mengirimkan dana atau transfer atau identitas diri. Jadi ya mungkin kita hiraukan saja ya. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan ini. Antara lain itu melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Kemudian yang terakhir itu adanya kesadaran masyarakat yang sudah menjadi korban untuk melaporkan kepada polisi, sehingga korban email itu dapat dikurangi atau bahkan si pengirim email dapat segera ditangkap. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.